Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvina Fitri Wulandari dengan NIM 232200044 dari Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKI PGRI Bojonegoro. Di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran micro teaching dengan model pembelajaran kepala bernomor struktur. Model pembelajaran kepala bernomor struktur ini adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dimana model pembelajaran ini dilakukan dengan cara setiap anggota diberi nomor di kepalanya. Lalu guru akan memanggil nomor secara acak untuk menjawab. Jadi semua siswa harus siap menjawab karena siapapun nomornya nanti akan ditunjuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Model pembelajaran ini seru banget karena setiap anggota kelompok mempunyai peran. Jadi siswa tidak hanya diam saja duduk di kursi, melainkan semua menjadi aktif, diskusi, dan memahami materi. Yuk kita langsung saja mulai ke pembelajarannya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya kalian semuanya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu boleh minta tolong yang di belakang maju ke depan, di depan diisi dulu, karena depan masih kosong. Jadi ini anak-anak yang tadi di belakang pada maju ke depan untuk aku suruh ngisi kursi di depan karena yang depan masih kosong banyak. Oke, bisa dimulai. Sebelum dimulai, ibu mau absensi dulu ya. Nanti yang nggak masuk siapa? Oke? Abdul Gofar Jaka, Ahmad Samsudin, Gak ada. Gak tahu. Oke, pembelajaran hari ini kira-kira apa, anak? Nyanyi dulu. Depan ya. Ya. Ya, silakan duduk. Oke, kira-kira kalian sebagai pelajar sudah melakukan bela negara belum dengan kehidupan sehari-hari? Udah. Udah? Udah. Apa kira-kira? Perang. Perang. Kayak tadi itu perang. Perang sosmed. Oke. Sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya sedikit ya. Kalau kalian belajar, pasti kalian bisa jawab pertanyaan ini karena ini sangat gampang sekali. Ada yang bisa jawab nggak ini? Beda apakah bela negara hanya dilakukan oleh tentara? Tadi Mas Amin bilang perang ya. Tentara kan pasti perang. Nah, ada yang bisa jawab? Yang bisa angkat tangan. Bu. Ya, Samsudin. Menjaga kesatuan daerah lingkup teritorial Indonesia. Betul. Beri apa sebut tangannya? Karena Mas Samsudin bisa menjawab. Iya ya. Ini buat Mas Samsudin. Ya, makanya promosi. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa angkat tangan? Apa, Bu? Bagaimana cara menerapkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ayo yang bisa angkat tangan. Yang di depan ini ya kalian. Yang perempuan, Bu. Ya yang bisa aja nanti yang Nggak bisa, Bu. Oh nggak bisa, kamu nggak belajar. Ya. Besok-besok kalau mau datang ke sekolah itu malamnya belajar ya. Gagal Bu, amin. Ini materinya sudah di-share tadi malam ya kalau kalian belum. Oke, ibu jawab ya. Contohnya, masukkan anaknya Bu. Ya betul. Masuk Bu. Betul, lalu apa lagi? Teman-teman pergi dalam negeri. Betul, ini nomor satu temannya ya. Saya tahun 35. Jawab lagi. Makasih. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang empat materi ini ya. Bela negara itu penting ya karena setiap warga negara memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keamanan bangsa. Kalau kalian tidak punya sikap bela negara, persatuan dan kesatuan itu mudah terpecah belah. Kalian sebagai pelajar itu bisa menerapkan bela negara untuk membentuk karakter disiplin, tanggung jawab dan cinta tanah air sejak dini. Karena pembentukan karakter itu yang paling awal itu sejak dini. Oke. Lanjut. Bentuk-bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini bela negara dilakukan dengan cara menjalankan kewajiban sebagai pelajar. Karena kalian pelajar, jadi ibu berikan contoh
pelajar ya. Contohnya apa? Kalian sudah menerapkan upacara dengan hikmat ya. Lalu Pramuka. ya ikut ekstra pramuka apa tadi? Belajar dengan dia. Belajar dengan giat, betul. Lalu apa lagi? Ada yang satu disiplin. Ya, disiplin tepat waktu, betul. Betul. Apa? Gantian? Saling menghargai. Saling menghargai ya. Toleransi pada temannya juga. Ya, Bu. Yang kedua, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, bela negara itu seperti apa? Menghormati, membantu orang tua. Lalu pagi. Tidak menyusahkan orang tua. Sopan dan orang tua. Kira-kira kalian di rumah sudah melakukan itu belum? Sudah. Kalian hormati ya orang tua. Kalian belum, Bu. Kira-kira nih, aku mau tanya. Kalau kalian di rumah kalian pernah nggak bicara dengan nada tinggi kepada orang tua? Oh tidak. Nggak, jujur ada pasti pernah. Ada yang pernah nggak? Ada. Ada. Kalau kita lagi emosi kadang ya kita refleks nggak sadar. Tapi habis itu kita harus meminta maaf ya karena itu nggak baik perbuatannya ya. Nggak boleh gengsi. Kita sebagai anak itu harus bisa menghormati kedua orang tua kita. Yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, bela negara dapat dilakukan melalui sikap gotong royong. Kira-kira kalian udah melakukannya belum? Kalian udah pernah? Gotong royong? Gotong royong apa itu? Di musola. Ya, bersih musola, lalu lingkungan, bersih selokan, Jual rasaan, Bu. membuat Jual rasaan. menjual rosokan ya itu juga bisa ya. Karena kan habis membersihkan pasti ada yang sisa-sisanya itu dijual. Ikuti karena Bu. Ya bisa ikut karena Oke, lalu yang keempat di lingkungan bangsa dan negara. Kira-kira apa di lingkungan bangsa dan negara? Membayar pajak. Membayar pajak. Menaati lampu lalu lintas Bu. Ya, sudah melakukannya. Sudah kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati, hijau berjalan. Lalu tadi ada yang tahu? Tidak korupsi, Bu. Ya, tidak korupsi. Apalagi? Eh, Betul, menaati hukum, menaati aturan yang ada ya. Lanjut. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya contohnya banyak, tapi ibu cuma ambil 5 aja dari contoh tersebut. Yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Kalian kalau upacara itu ya? Sendiri. Dengan tertib? Sudah memakai atribut lengkap? Oke, bagus, dipertahankan ya. Yang kedua, belajar di contohnya ada di lingkungan kelas. Ini tadi yang piket hari ini sudah melakukannya belum? Saya sudah pindah kelas Sudah Bu. disapu, sudah bersih, dibersihkan ya. Oke, baik. Yang kelima, tidak melanggar aturan sekolah. Jika aturannya masih jam 7, juga berangkat sebelum jam. Jika Senin biasanya pakai baju warna apa? Oke, yang sampingnya itu menerapkan bela negara di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin dalam belajar dan melatih aturan. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan tidak ini semuanya teman ya? Teman apa teman? Ini kau berdua aja ini teman apa teman? Saling rangkul ya sama. Oke, yang ketiga, bersikap di bawah dan
Negara. Negara itu termasuk contoh perilaku. Dan lalu yang keempat disiplin. Disiplin adalah sikap patuh terhadap aturan dan mampu mengatur waktu dengan baik. Kita harus bisa menjadi orang yang bisa disiplin memanage waktu. Kira-kira kalian udah disiplin belum? Udah dong. Kalian bangun jam berapa? Jam 3. Ayo. Baca Al-Quran dulu. Membaca Ada alasannya ya? Gimana? Oh, ya itu mengganggu orang tua ya yang namanya. Oke, bagus. Alur jalan darat ini termasuk dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 1. Ada yang tahu makna pasal tersebut? Ada yang tahu? Peraturan namanya yuk. Mana yang bisa? Setiap warga negara wajib ikut serta dalam bela negara. Betul, ya. Temannya siapa? Febri ya. Oh, dua anak tadi ya. Kalau pernah kalian sebagai pelajar menerapkan pasal tersebut, gimana? Sebagai pelajar negara bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Menghadirkan nama bangsa lewat lomba-lomba. ya bisa lalu contoh dua, belajar, lalu sebagai kajian contohnya, kalian nanti bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sudah selesai dalam materinya. Kesimpulannya yaitu bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Sehingga sebagai pelajar turut berperan menjaga keutuhan bangsa. Ini materinya sudah selesai, tapi ibu akan menggunakan model pembelajaran. Guru akan mengatas kalian apa paham dengan materi hari ini atau tidak ya? Ibu akan menggunakan model pembelajaran kepala bernomor struktur. Model pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Nanti ibu akan membentuk kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. 5 gitu ya. Nanti ibu pilih atau pilih sendiri? Pilih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti ibu akan menggunakan ini. Tadi siapa yang nomor 1? Per kelompok nanti berdiskusi ya. Awalnya gimana tuh? Nomornya boleh ke sini. Sesuai nomor dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Nanti dan seterusnya seperti ini ya. Ya, Bu. Lalu nanti ibu akan memanggil nomor secara acak. Semisal ibu panggil nomor 2. Nanti setiap kelompok nomor 2, seperti kelompok 1 nomor 2, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 2 akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, paham? Bisa membentuk di kelompoknya ya? Baju Bu? Enggak, ini nanti bisa. Jadi ini mereka lagi sibuk buat cari kelompoknya masing-masing, dan ini aku juga lagi sibuk membagi-bagikan model pembelajaran yang aku pakai, yaitu kepala bernomor struktur. Dan ini mereka lagi berdiskusi, nanti mereka akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya sesuai acak nomor. Jadi semisal nanti yang keluar nomor angka 4, nah kepala bernomor struktur angka 4 itu akan maju ke depan. Ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, 02. 02. Ini semuanya ada masalah sabar. Ada apa yang dua Ayo kelompok 3. Ini mau dari mana dulu? Sini apa sini? Kelompok dulu ya. Ditawar, gimana?
dengan satu menunjukkan bahwa sedang melakukan upacara bendera. Ya, karena upacara bendera merupakan suatu kegiatan yang menanamkan nilai disiplin dan cinta tanah air serta menghormati jasa para pahlawan. Tiga nilainya yaitu kedisiplinan, cinta tanah air. Oke, yang lalu kelompok selanjutnya yang ini ya, yang belajar tapi ngantuk. Oh ya, sekarang. Ya, nanti jadi ini yang upacara ya, belajar upacara itu ya. Apa yang dilakukan di bawah ada gambar tersebut. Jangan keluar belajar tapi jangan lupa karena ada yang ada yang kedua tidak pokoknya boleh belajar karena tidak umumnya jika murid dari sumber pendidikan dan bergaya guru. Ya, Satu melakukan upacara bendera. Terus untuk nomor dua, ya karena dalam upacara bendera menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bukan bendera. Dan nomor tiga, disiplin rasa cinta tanah air, Bu. lalu lanjut. Bagus sekali jawabannya. Gambar yang kedua, yang nomor 1 belajar di kelas, tapi para murid tidak mengikuti pelajaran dengan baik karena banyak yang tidak mendengarkan. Yang kedua, tidak dikarenakan para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan banyak yang berbicara. Yang ketiga, pentingnya rasa disiplin dalam belajar, tanggung jawab sebagai siswa, menghargai guru, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ya, lanjut. Yang di sini kan upacara ya Bu. Ya, Namanya upacara bendera. Yang kedua, ya karena mengibarkan bendera termasuk untuk penghormatan terhadap simbol negara. Yang ketiga, karena cinta tanah air, disiplin dan rasa bangga terhadap bangsa. berarti ini dari kedua gambar ini yang termasuk bela negara itu yang mana? Yang ketiga, Nah, ya kalian sudah paham ya? Nanya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ada yang tanyakan? Sudah. Kalau gitu ibu boleh tanya lagi ya. boleh. Sambil mengulas materi yang tadi. Kalau di lingkungan sekolah itu contoh bela negaranya seperti apa? Jangan Kalau dari keluarga, Menghormati orang tua. ya di tengah masyarakat. Mengikuti Jadi kalian paham ya materi kita pada sesi ini? Oke. Ibu berterima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're